Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanti-kanti. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di Iko Berita Entah Apa sama saya Sobat Baper. Dan saya Matplay. Waduh, masih nuansanya masih itu ya, masih pildun ya walaupun kemarin selesai. Tuh. Waduh. Apa tuh? Argentina City. Gara-gara menang Megan. Jadi memang megang itu bang, megang Argentina. Wah, saya udah megang Argentina. Megang apa? Milih cuman. Megang nggak bisa. Iyo. Maksudnya tuh iyo. Milih yang menang be. Milih Argentina. Milih yang Dapat berapa duit? 600 miliar. Bebe, Sopi kemarin apa? Milih apa? Sopi itu nonton baik lah. Ada yang nangis-nangis lah. Sopi suka gitu kayak itu. Kayak gitu bang. Bukan. Ada juga kan orang bukan milih timnya be. Milih pemainnya. Sopi kemarin itu Portugal karena ada Ronaldo. Tapi tergeser apa-apa lah. Milih Prancis karena ada Mbappe. Iya. Pokoknya seru kan? Memang seru kan? Sopi nonton Sopi nonton pas itu kan. Pas final, semifinal juga nonton lah. Pas Portugal nonton. Seru kan, Be? Seru dia. Apalagi ini kan ada kan yang pas udah 2-0 Argentina Prancis tuh. Nah, terus tuh ada yang buat status nih, tedok bela katakan dia. Udah sombong nih Argentina nih, rupanya 3 samo. Padahal hampir Teduk dak nyenyak itu tuh siapa yang ngefans sama Argentina yang milih Argentina tadi. Ngapo kan 3 samo skor. Iya tadinya. Bisa dikejar lagi nih kayaknya kan. Cuman nah, itulah. Lagian kan Prancis juga kalahnya enggak kalah itu baik, kalah apa adu penalti baik kan. Jadi masih terhormat lah kalau enggak kalah-kalahnya kan. Walaupun tapi tetap sedih sih pemain-pemainnya karena gagal mempertahankan bukan lagi Sopi itu udah kayak presenter bola Sopi ditolong lah ayo Jack paling tahu bola nih ayo Jack kita bikin ini apa berita bola ya Sopi si paham nih berarti Sopi si manusia bola tadi judulnya programnya maksudnya apa pala aku kayak bola apa kayak pipi aku bulat ya udahlah kita bakal bacain berita nah satunya 10 ya sekarang berita satu 10 sesuai kayak nomornya Pak Messi dati ae nih lumayan 10 berita kita bawain untuk Kanti di rumah nih. Nggak ada tuh masuk tuh nah. Masuk sponsor. Oke, makanya jangan kemana-mana tetap di Iko Berita Entah Apa. Gol. Masih kita bahas bola. Masih. Karena euforia masih sampai sekarang ya. Sampai tahun depan. Amunnya enggak tahun lagi. Dekat lagi tahun depan, Be. Nah, ini gol ini beda, Be. Kalau gol itu tadi bola masuk ke gawang. Kalau ini orang yang masuk. Masuk ke gawang. Masuk ke gawang besi. Jaring besi. Karena ada kasus peti, Be. Jaring besi. Jeruji. Jaring besi. Katanya mau masuk ke situ dia. Karena ada kasus peti di daerah Tebo. Tahu enggak peti apa? Tahu. Apa tuh? Tempat mayat lu. Hah, bukan. Peti bau. Peti itu penambangan emas tanpa izin, Pi. Oke. Nah, jadi istilah biasa kita bacain ini nih. Iya, biasa cuman rupanya belum musnah juga masalah. Enggak ada jero-jero apa enggak ada musnah, enggak tahu lah. Ini di Indonesia polisi tetap merazia daerah lokasi penambangan emas tanpa izin ini dan menemukan beberapa alat beratnya. Alat untuk peti itu. Iya, untuk peti itu. Dan juga dihancurkan katanya tuh. Dan juga disita. Kita tengok kayak mana begitu ya? Oke. Iko dia begitu ya, Be. Jajaran Kepolisian Polda Jambi merazia aktivitas penambangan aktivitas emas ilegal di kawasan Kelurahan Tojo Koto, Kabupaten Tebo. Pada Sabtu 10 Desember 2022. Razia Iko dilakukan guna mengantisipasi maraknya aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut. Meski tidak ditemukan para tersangka, namun jajaran kepolisian tetap melakukan penindakan dengan menghancurkan sejumlah alat tambang yang ditinggalkan para pelaku di lokasi kejadian. Kapolres Kabupaten Tebo AKBP Fitria Mega mengatakan razia ini merupakan aksi penindakan tegas dari petugas. Nantinya razia Iko akan terus ditingkatkan guna mencegah aktivitas yang dapat merusak lingkungan agar tidak terulang kembali.
Hari ini kita dalam rangka melakukan penertiban adanya aktivitas seperti di daerah Tujuh Koko. Tapi ada berapa lokasi yang kita datangi? Untuk lokasi ada 3 lokasi. Tadi kita sudah ke TKP yang pertama, ada di Gunung Dompeng yang sudah kita mengaktifkan, sementara untuk pelaku masih dalam proses di proses lidik. Tadi waktu kita datang ke TKP mungkin ada pelaku sudah melakukan aktivitas atau ya, jadi informasi kami dapat informasi dari sumber kami. Jadi memang pada saat kami sedang perjalanan ke sini, mereka sedang beraktivitas. Jadi pada saat datang ke TKP sudah kabur. Sementara itu, selain menghancurkan alat tambang peti, polisi turut menyita beberapa alat di lokasi kejadian seperti termon minyak, mesin dompeng, karpet, pipa, dan sejumlah alat lainnya. Masyarakat dihimbau untuk menghentikan segala bentuk aktivitas yang dapat merusak lingkungan dan memperburuk kondisi air Batanghari dari zat merkuri. Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya. Dimusnahkan yo, sampai dimusnahkan. Ya mungkin orang tuh mungkin pihak berwajib nih udah itu kan, udah kasih teguran. Udah malak nego udah, lah ditemui yang punya itu. Nggak gue ngerti. Nggak gue mata nih pula bakar lagi. Itu dia laju kena bakar. Brek tahu. Kau udahlah. Nggak usah lagi nambang-nambang jam kau masih. Laju dibakar Allah deh, aku lagi nak digawe, nggak iso lagi nambang. Biar apa tak bisa bergawe nih. Jadi alat itu dimusnahkan nih. Sebenarnya kasihan juga kan, karena orang yang punya alat itu juga beli pakai duit, gitu kan. Dibakar pula alatnya, padahal dia bisa jual alatnya baik gitu. Nah kalau memang nggak bisa lagi aku melakukan usaha ini gitu kan, bisa dijual lo biar dapat duit gitu kan. Kalau dibakar bisa macam mana? Ya biar ada lagi kayak gitu, biar ada lagi yang namanya nambang-nambang tuh kola efek jero Oke. Mungkin nih efek jero biar jadi pelajaran juga untuk yang lainnya. Betul. Ditegur tuh tolong lah ya kan. Kalau ditegur siapa balik berarti? Ditegur tuh noleh lah coba. Mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau ditangkap kau. Oi, toleh kan. Udah jalan lagi. Nah ini salahnya nih peti tadi, noleh lah. Cuman jalankan lagi. Itu yang salah ya kan. Ditegur jalan lagi. Ya ini untuk pelajaran lah. Untuk daerah-daerah sana tuh memang banyak itu. Banyak yang biasanya kita bangko merangin, mungkin kan sekarang tebo nih. Mungkin sulitnya nyari kerja, mereka kerja kayak itu dengan kayak mana mas banyak pengen lah ya kan. Ya udahlah kita lanjut nih berita kedua nih. Jadi berita kedua nih ada apa nih bang? Oh ini ada narkoba. Jadi tuh di daerah kampung sama perazian juga yo. Iya razia juga. Ngapa sih lagi razia ya? Biasa ya kan. Jadi ini kan dalam rangka menanggulangi peredaran narkoba. Jadi katanya di daerah Sekernan tuh kata itu banyak gitu. Di sana tuh peredaran cak itu tuh. Nah, jadi digerebek lah nih salah satunya tuh ada base camp. Base camp untuk orang tuh makin narkoba tuh. Macam mana base campnya kita tengok dulu nih. Kok dia begitu ya? Senin pagi, pagi-pagi Sabu. Satu persatu rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, didatangi tim gabungan Polda Jambi. Datang rame-rame. Penggerebekan ini dilakukan menindaklanjuti laporan terkait masih maraknya peredaran narkotika di kawasan tersebut. Kegiatan IKO dipimpin langsung Wadir Narkoba Polda Jambi, AKBP Zulkarnain Harahap. Narkoba nih. Di beberapa rumah yang dicurigai petugas tidak berhasil mendapatkan pelaku karena sudah ditinggal. Waduh, kasihan rumah ditinggal lama jauh. Rindu. Di lokasi lain petugas menemukan base camp di tengah pondok sawah. Woi, mantap. Yang dijadikan tempat mengkonsumsi sabu.
Beberapa barang bukti alat isap dan plastik klip bekas ditemukan di lokasi. Selain itu, di base camp lainnya, petugas membongkar pondok base camp dan langsung dibakar di lokasi. Bakar pondoknya yo, bukan bakar barang tuh. Kegiatan IKO akan rutin dilaksanakan. Petugas berharap warga senantiasa proaktif mendukung pemberantasan narkotika dan memberikan informasi terkait peredaran narkoba di kawasan tersebut. Pengaduan masyarakat tersebut, kita berupaya kegiatan-kegiatan mulai dari inovasi langsung melalui pengguna, termasuk juga para bandar juga masih tetap menjadi prioritas kita untuk mengejar. Nah, kita tidak hanya berfokus kepada bandar-bandar saja, tetapi lokasi-lokasi seperti ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang bisa terlihat dan sebagainya, ini kita tidak lanjuti. Pondok yang di belakang kita ini sedang dibakar karena tidak ada yang mau mengakui miliknya siapa, tapi pemilik tanahnya juga masih dalam proses kita panggil apakah dia memberikan kesempatan bagi para pengguna atau memang tidak diketahui, atau para pengedar-pengedar ini memanfaatkan bagi kebun-kebun yang atau pondok-pondok yang tidak dimiliki, tidak dikuasai. Nah, ini harapan kita kepada masyarakat, partisipasi masyarakat untuk memberikan laporan itu sangat kami harapkan, karena itu modal awal kami untuk melakukan penindakan. Kami tetap berfokus kepada pengedar dan bandar, tetapi hal-hal yang seperti ini yang langsung bersentuhan masyarakat juga menjadi prioritas kami. Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan. Jadi tuh, mantap juga di sawah do. Di kebun, makanya Di kebun. sawah. Aduh, ini, aduh, ini, aduh. Ini, aduh, ini, aduh, ini, aduh, ini, aduh, ini, aduh, ini, aduh. Pondok. Nah, ada base camp. Wah, Sepi mantap. minum. Tapi keren. Wih, minum. Di sawah kayak minumnya. Sama juga barang tuh putih-putih kayak ini, cuman dia udah encer. Berbentuk bubuk ya. Bubuk. Nggak tahu juga gitu apa yang dipakai. Siapa tahu apa kan? Iya. Siapa tahu apa? Namanya narkoba ini kan banyak macam jenisnya. Iya. Jadi Nah, apa tuh, Be? itu. Jadi base campnya tuh katanya dikabarkan itu tuh tempat orang tuh pakai itu. Nah, jadi base camp itu tuh kita tuh bayangin, wih base camp keren tuh rumah ya kan. Pakai itu narkoba tuh kan. Narkoba. Iya, jadi karena katanya tidak ketemu kan sama yang punya apa yang apalah gitu yang pakai pondok tuh, jadi pondoknya dibakar. Karena base camp kan, karena tuh katanya base camp jadi dibakar. Belum tahun baru apa lah mau bakar, Be. Tidak apa-apa lah. Polisi tidak sabar lah dulu pemanasan. tahun baru, Pak. Pemanasan. Jadi sebelum aku nak bakar api unggun apa jagung, aku bakar dulu Bakar base api camp nih. unggun. Ini ada api unggun nih, dibakar api unggun nih. Kayu maksudnya. Buat api unggun. Kayu api unggun dibakar. Nah, ini untuk pelajaran juga nih, janganlah gitu ada base camp lagi. Yo, Kalau sempat base campnya rumah, dibakar rumah kamu apa? Anta. cuman nggak tahu juga kenapa orang mungkin yang punya lahan tuh sengaja dibikinnya, sengaja dikasih tahu itu yang masih diusut sampai sekarang kan, yang punya kebon tuh. Kayak itulah. Kali emang pakailah kamu untuk pakai. Bayar gitu per bulan. Kacau juga. Oke, selanjutnya nih ada berita ketiga nih Bang. Apa Bang? Itu tadi tentang narkoba ya, Dak, Wi. Ini juga narkoba tuh juga kenakalan, Nak. Iyalah, nakalnya kamu. Ini kenakalan remaja juga nih. Kenapa tuh? Jadi ada remaja ini terjaring melakukan sekelompok remaja ini kenakalan remaja yang geng motor itu, Nabi. Jadi beberapa tersangka Geng motor kemarin nih? Iya, geng motor yang di Jambi nih lah yang marak Iya, terjadi terus. itu di DD di sekolah polisi negara di SPN Jambi itu. Nah, cuman bagus. ada orang tua yang tidak terima anaknya itu, katanya anaknya nih sebagai korban, dia kebetulan ada. Itu tengok kan Namanya beritanya orang mana? tua, karena kita tengok beritanya. Ikut dia, itu Pada pelepasan 50 orang remaja kelompok kriminal bermotor ke Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jambi untuk dilakukan pembinaan karakter pada Senin 12 Desember 2022. Waduh, pembinaan nih, pembentukan karakter para remaja tersebut tuh ganti-ganti. Salah seko orang tua dari remaja tersebut mengungkapkan bahwa anaknya hanya menjadi korban yang kebetulan saat itu berada di lokasi tempat geng motor berkumpul.
Anaknya yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama Iko menurutnya merupakan korban yang kebetulan ditangkap oleh petugas pada saat kejadian di SMP Negeri 14 Kota Jambi beberapa waktu lalu. Meski begitu, dirinya tetap merelakan anaknya untuk dibawa oleh pihak kepolisian guna mengikuti pembinaan di Sekolah Polisi Negara selama 14 hari. Mantap Pak, harus dibina tuh. Semoga menjadi karakter yang lebih baik lagi. Amin. Mendidik anak mau pulang sekolah, Tapi ya kami mintanya yang malah yang pelakunya kalau bisa ya bukannya ditangkap lah itu. Jadi yang ini jatuhnya yang dididik ini bukan pelakunya banyakan kan gitu. Iya. Pembinaan katanya, cuman dalam pembinaan di sini kan anak itu termasuk anak dari nakal. pihak SMP Sementara anaknya 14 pernah bikin narkoba. keterangan bahwa saya anak kita. Ini berapa lama nanti, Bu? Sudah berapa lama enggak ini? Kalau dari kita sendiri mengizinkan Pak ya? Kalau untuk pendidikan ini, untuk mendidik anak-anak kita lebih baik, kita mengizinkan. Sandi Jack TV melaporkan. Ganti-ganti, balik lagi tadi berita. Tahapo-hapo. Ika berita apa kita masuk di segmen 2, segmen Natchkal. Dari tadi kita baca juga Natchkal, ayo kan? Iya. Perangai-perangai. Nah, emang kita berita Iko kriminal. Iya, Tapi cuman. tak apa-apa lah. Nah, ini apa lagi nih berita yang ini nih, yang Natchkalnya nih, yang kemarin tuh yang ada apa tuh, Pi? yang kabar Kak, yang katanya nyolek mahasiswi magang tuh yang yang di rumah sakit Raden Matahir tuh. Iya, nah Oh, jadi saknya berlanjut kan kasusnya tuh. Jadi kasusnya tuh Apa Be? Jempol masuk? Belum. Kaget Be. Tapi tak sabaran ya nak di. Aduh, nah jadi kasus tadi kan berlanjut kan, kasusnya berlanjut. Terus tuh katanya nih sudah Aposekda Sudirman tuh sudah menandatangani surat untuk pemberian sanksi gitu nah. Woi, sanksi. Kira-kira sanksinya apa? Nah, kita tengok nih. Iko dia. Bitoy. Nah, Heiko, pasca kasus dugaan pelecehan oleh seorang oknum rumah sakit RSUD Raden Matahir kepada mahasiswi magang jurusan kedokteran kepada beberapa pekan yang lalu, Pemprov Jambi juga melakukan pemeriksaan dan membentuk tim dalam kasus itu. Inspektorat Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan pada terduga pelaku pelecehan berinisial BP. Apa tuh? Main bola tak? Tidaklah. Pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan dirinya telah menandatangani surat untuk pemberian sanksi kepada pelaku. Namun menurutnya terduga pelaku bisa disanksi ringan hingga sanksi berat, baik berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat setingkat dari sebelumnya. Yo dihukum lah tuh Pak. Kayak mana sanksinya? Kami kasih yang terbaik lah. Sudirman menambahkan jika tim pemberi sanksi diberikan waktu selama 7 hari hingga tanggal 20 Desember 2022 untuk merekomendasikan sanksi yang akan dijatuhkan kepada oknum perawat tersebut. Saya sudah tanda tangani tim pemberi sanksi. Nanti tinggal mereka diberikan mandat untuk memberikan rekomendasi sanksi apa yang akan diberikan kepada yang melakukan. Sudah ada gambaran Pak sanksinya Pak Sekda? Paling minimal tuh sanksi sedang atau bisa juga sanksi berat. Sanksi berat misalnya bisa saja penurunan jabatan setingkat, kan turun jabatan setingkat bisa saja. Tapi misalnya untuk jangka waktu 1 tahun atau apa, atau bisa juga sanksi sedang, misalnya penundaan berkala. Tapi kita lihat, kita tidak boleh mendahului tim dulu yang akan mengambil sikap. Tapi tetap disanksi Bang? Iya, kalau ada salah tetap. Rian Cencen, Jack TV melaporkan. Nah, itu dia. Jadi pemberian sanksinya tuh bisa, kalau yang paling berat bisa dia turun jabatan gitu. Turun setingkat gitu nah. Turun jabatan atau mungkin pemecatan juga bisa kan? Kita tengok. Kalau pemecatan tuh
susah kalau beliau kan pegawai kan, pegawai negeri kan. Jadi sanksi terberatnya tuh diturunin jabatannya. Golongannya. Golongannya itu diturunkan. Tadi golongan 4 sekarang pindah ke Padahal kan kalau tenaga kesehatan tuh ya Sophie bilang ya ngurus untuk naik golongan tuh susah loh. Dan butuh waktu juga kan. Dan gara-gara kasus ini ya mau dia kena sanksi ya kan. Harus. Iya, ini kan sanksi. Ini kan berupa sanksi dari ibaratnya tuh dari dari dinasnya ini, dari itulah pokoknya dari profesinya kan. Profesi dia itu kan perawat kan. Nah, pokoknya dapat sanksi dari situ. Nah, kalau masalah hukum kan tetap berlanjut kan. Maksudnya bisa jadi dihukum di penjara bisa. Karena kan ini juga termasuk tindakan asusila yang tidak layak dicontoh. Iya, selanjutnya ada berita apa lagi, Bang? Ini selanjutnya ada berita seduo sejoli. Mencari cinta. Lanjut, kenapa tuh dua sejoli? Ini ada dua sejoli pasangan suami istri ganti-ganti. Katanya mencuri. Wah, memang sefrekuensi. Gimana lah? Kamu pencuri, kata dia mencuri sepeda motor di daerah Palmera. Ini pernah juga yang kayak kemarin. Beda kasus. Kalau kemarin tuh memang ya sama bela kayaknya. Caranya kita tengok ikut dia begitu Nah, aksi 2 orang diduga pasangan suami istri terekam salah satu CCTV rumah warga, di mana tampak pelaku kompak menggondol sepeda motor tersebut. Gondol kucing mungkin digondol. Sang pria bertugas menyorong sepeda motor korban yang dinaiki oleh istrinya. Bahkan tampak dalam CCTV pelaku turut membawa anaknya. Ada dibawa-bawa, Aksi pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Senin 12 Desember 2022 sekiranya pukul 8 malam di salah satu rumah warga Kibajuri, Lorong Aster, RT 05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera. Di sekolah kok. Saat kejadian, motor korban jenis Matic tersebut tengah terparkir di depan teras rumah dan stang tidak dalam keadaan terkunci. Namun saat pukul 9 malam, dirinya akan pergi ke pasar untuk berjualan sehari-hari. Sepeda motor sudah tidak ada di lokasi. Setelah melihat CCTV tetangga korban, baru diketahui motor korban telah dicuri. Aksi pencurian telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Belum diketahui apakah benar 2 pelaku merupakan pasangan suami istri atau hanya modus kejahatan belaka. Awal mula itu saya dari rumah sekitar pas Isya lah Bang, sekitar jam 7-an lewat lah kan. Mau pergi ke pasar, rencananya mampir tempat mertua dulu kan, main. Nah pas kebetulan pas sampai tempat mertua, seperti biasa lah Bang, parkir seperti ini. Saya asik di dalam ngobrol sama mertua, sama istri juga lah, di dalam sama anak. Kebetulan pas mau izin pamit pergi kerja ke pasar, tahu-tahu motor sudah nggak ada. Secara dia kayaknya si suaminya sama anaknya bawa motor dia sendiri, si istrinya naikin motor saya di step itu, di sorong itu. Kita tengoklah kebenarannya. Nah, Dimas Sanjaya, Jack TV melaporkan. Nah, di rumah mertua pula. Jadi abang itu dia di rumah mertua kan, biasanya parkir di situ lah katanya kan. Nah, tiba-tiba pas nak balik, pas nak kerja dia nak ke pasar, tak ganti lagi motor tuh. Dari CCTV kan ada kan CCTV tetangga tuh. Nak belanja ke pasar nengok dak katik motor aku rupa di curi. Dari CCTV tetangga baru ketahuan tuh katanya suami istri dah. Nah, kalau yang kemarin tuh kan suami istri katanya untuk biaya melahirkan kan. Jadi bininya tuh bawa motor tuh. Jadi lakinya pakai kaki kayak ini kan dorong kan. Hamil bininya lagi hamil lah. Nah, kalau yang sekarang tuh katanya bapak tuh gonceng anaknya lah. Yo, bawa anaknya juga. Ah, bininya yang ambil itu motor tuh bawa dewek itu. Wah, gimana sih? Tapi ini kan belum tahu ini nih memang suami istri atau cuman kayak modus coba ya. Jadi
Seakan-akan orang tuh berkeluarga sekeluarga tuh lagi berjalan-jalan karena itu tidak tahu bisa jauh anak tuh anak sewaan kan. Iya, sama kayak orang-orang yang minta-minta di jalan tuh kan belum tentu anak dia kan bisa di CCTV kan tertengok kayak gitu. Iya, semoga cepat dapat, amin. Nah, selanjutnya ada berita keberapa gitu nih sudah? Ada berita selanjutnya, berita ke-6. Berita selanjutnya, berita ke-6 ada apa bang? Ini berita ke-6 ini ada seonggok. Ini berita bisa dikatakan berita duka juga karena ada orang namanya tuh inisialnya Ardianto, inisial lah tuh. Kalau inisial tuh A. Itu di daerah mana tuh? Oh, ini masalah peti, ya kan? Iya, masalah peti juga iya, karena masalah peti dia narik alat berat mah. Oke, nah jadi ada berita kalau beliau nih dia tuh lagi narik alat berat kan. Lagi berjalan itu ditembak sama orang yang dia kenal gitu. Nah, jadi ditembak. Aduh, ngeri juga sih kayak mana kondisinya. Kita tengok dulu nih beritanya. Iko dia berita ya. Kasus penambangan emas ilegal yang masih marak di Kabupaten Merangin. Nah, ini tidak sedikit nih buat konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya tuh terjadi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Manau nih ganti-ganti. Di mana telah terjadi kasus penembakan, waduh, oleh orang yang tidak dikenal. Nah, sudah. Kejadian ini bermula waktu Ardianto nih si korban diminta oleh pemilik alat berat untuk membawa alat berat dari lokasi peti yang berada di Desa Sungai Pinang. Pasalnya rental alat berat tuh tidak bayar rental dan juga melanggar perjanjian. Hah? Waduh. Jadinya tuh alat beratnya merek Sani tersebut harus dibawa keluar dari lokasi peti. Terus di tengah perjalanan, nah tiba-tiba ekskavator yang dibawa korban tuh disalip oleh mobil. Nah, dan pelaku langsung melakukan penembakan sebanyak 3 kali ke arah korban. Hingga mengakibatkan korban mengalami 2 luka tembak di bagian pinggang. Nah, beruntungnya nyawa korban tuh masih dapat ditolong. Korban dibawa sama kawan tuh ke Puskesmas Sungai Manau untuk mendapatkan pertolongan pertama dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko untuk perawatan yang lebih intensif. Ini ofisial AY 25 tahun untuk terlapor sendiri atau pelaku penembakan masih hidup, masih dalam pengejaran kita. Kalau untuk motifnya itu sih terkait karena alat berat itu ada di tarik karena pembayaran itu enggak. Kejadian ini juga dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Merangin, AKP nih Pak Lumbrian Hayudi. Nah, beliau mengatakan kalau saat ini pihak Polres Merangin tuh masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap yang diduga pelaku penembakan. Untuk identitas yang diduga sebagai pelaku penembakan waktu itu, nah sudah dikantongi. Oke, mantap Pak. Riko Saputra, JEK TV melaporkan. Oke, ganti-ganti, welcome back to Iko Berita Tahap Wahapo. Masih euforia ya Nggak mau nyanyi bang? Karena beritanya ada tempat karaoke. Nah, kayak berita selanjutnya nih ganti-ganti ada tempat karaoke yang dirazia sama petugas. Jadi masih dalam rangka dalam rangka razia pekat gitu. Dan razia ini pekat kan bang, nampak lagi asli lah pekat. Razia ini berarti pekat. Lanjut. Sampaikan ganti-ganti itu. Jadi nih Dayo dalam rangka itulah menanggulangi peredaran narkoba. Jadi kan nih sekarang tuh tempat hiburan malam, salah satu tempat karaoke nih digeledah sama polisi. Nyari gitu apa pokoknya kayak mana ceritanya kayak kita tengok dulu. Ya iko bu itu Tim gabungan Polda Jambi kembali melakukan razia peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Nah, kaliko ada 3 tempat karaoke di kawasan Payo Selincah disisir petugas pada Rabu malam. Jadi tim gabungan Polda Jambi yang terdiri dari berbagai satuan kerja nih balik lagi melakukan razia peredaran narkoba di kota Jambi pada Rabu 14 Desember malam.
Dan kali ini sasarannya tuh tempat hiburan malam. Nah, ada 3 lokasi karaoke di kawasan Payu Selinca dimasuki petugas. Salah satunya tuh karaoke De Java. Nah, mana itu? Terus ada Hotel Raja dan karaoke 98. Di dalam karaoke itu petugas memeriksa satu persatu pengunjung dan room karaoke. Petugas memeriksa seluruh badan dan barang bawaan pengunjung dan pemandu karaoke. Selain itu di lokasi, nah ini kan dalam rangka melakukan razia peredaran narkoba. Jadi itu dites dulu, kira-kira ada gak tuh yang pakai narkoba, mulai dari pengunjung sampai pemandu karaoke. Dan hasilnya dari 3 lokasi tidak ditemukan positif narkoba. Kasubdit 3 Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Jambi AKBP Pak Mat Sanusi, beliau tuh mengatakan kalau razia gabungan ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan karena banyak laporan terkait tentang masih maraknya peredaran narkoba di Kota Jambi. Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari dan turut menyasar lokasi di kampung narkoba, kos, terus tempat hiburan malam. Pada malam ini kami sudah selesai melaksanakan kegiatan yang ditingkatkan sesuai dengan Bapak Polda. Juga ada pun sasaran kita di tempat hiburan malam dan melakukan tes urin terhadap para pengunjung dan alhamdulillah tidak temukan pengunjung yang menggunakan atau membawa ada 3 tempat yang kita razia, yaitu yang pertama di Java, Subang Raja dan Nah, tuh dia. Duh. Jadi ini ayah pemandu karaoke tadi. Jadi peredaran narkoba tuh Apa? banyak di mana-mana rupanya. Jadi Iya, kan. beberapa karaoke ditelusuri. Ada 3 ya, Pak ya? Iya, karena kan biasa-biasanya tuh ada tuh yang positif kan. Biasa-biasanya tuh kalau ada penggeledahan kayak gini. Nah, alhamdulillah dari tempat 3 karaoke itu udah kate yang tadi tuh yang positif narkoba. Nggak ada. Alhamdulillah ya. Cuman masalahnya pengunjung tadi nampak dan muka. Karaoke di Jambi yo. Iya. Pernah ada Bang Messi karaoke situ? Ngapain lah dia. Dia hiburan kan healing, capek aku main bola tadi yo. Iya. Aku Nah, nak di tempat ke itu Jambi juga. ya. Nah, dia nak karaoke juga bisa nyanyi Bang Messi yo. Percayalah aku. Masih nih. Lanjut. Masih bahas Messi gitu nih. Dah. Bahas tuh katanya. Iya. Razia Gimana narkoba. kita bahas abang-abang tuh beda yang keceduk tuh. Nampak ada mini tuh. Ayah-ayah itu kan kalem ya gitu. Karena memang itu kan orang tidak make kan gitu. Karena yang di razia tuh memang peredaran narkobanya itu tadi lagi mencari. Nah, kalau seandainya tadi itu dapat, misalnya ada yang positif narkoba di situ, salah satunya kan itu kan lagi bakal ditindaklanjutin, bakal digali dapat dari mana barangnya dan lain-lain kayak gitulah. Apa karaoke digali? Apa? Kak Aisyah, kayak mana sih? Pokoknya gitulah ya. Nah gitu bakal ada tempat-tempat lain tuh. Semoga dalam menanggulangi peredaran narkoba ini dapat titik terangnya ya sih. Ini kan belum ketemu nih. Ya udahlah, selanjutnya ada berita apa nih Bang? Ini ada tentang lagi-lagi ilegal. Kalau tadi peti kan ilegal? Iyo. Kalau ini ada banyak nih yang ilegal di Jambi nih Ran. Ini ada rokok ilegal yang tanpa menggunakan pita cukai katanya. Jadi rokok harus ada pita rupanya. Ada pita kode gitu kan. Potong pita. Ada kode bea cukai gitu lah. Ada kode bea cukai. Kita tengok berita kayak mana? Ikut dia berita.
Oke, ganti-ganti. Selanjutnya ada berita tentang pemusnahan barang ilegal. Nah, sebanyak jutaan batang rokok, banyaknya, tanpa pita cukai dimusnahkan. Jadi rokok tuh harus ada pita ya. Jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai dimusnahkan Bea Cukai Jambi. Selain rokok ilegal, sejumlah barang ilegal hasil penggalangan, ya bener, untuk diselundupkan juga ikut dimusnahkan. Jadi pemusnahan barang ilegal ini dilakukan di kantor Bea Cukai Jambi. Adapun barang yang dimusnahkan sebanyak 2 juta lebih batang rokok ilegal. Banyak juga produksinya. Selain itu ada 27 liter minum mengandung etil alkohol, 4 buah sex toys. Hah? Dan 145 potong pakaian bekas dengan estimasi nilai barang sebesar 1,32 miliar rupiah. Wow, duit tuh. Barang ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan alat pemotong untuk rokok ilegal dan dibakar di tempat. Jadi yang lain-lain itu dibakar tuh. 2.677.908 batang rokok ilegal. Terus ada miras juga 27,6 liter, ada sex toys 4 piece, dan ada drum plastik dan pakaian bekas 145 piece dan 18 piece. Ini potensi kerugian negara sekitar 1,6 miliar. Dari nilai barang? Dari nilai barang sebesar adalah 1,321 miliar. Pemusnahan ini pertama kita sampaikan bahwa ini adalah hasil kinerja dari kita, Bea Cukai, untuk melakukan fungsinya sebagai community protector, yaitu melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal. Nah, dari hasil penindakan kita yang terbanyak berupa rokok ilegal ini, selain rokok ilegal itu tidak ada kontribusinya buat penerima negara, yaitu rokok polos, tidak ada pita cukainya. Juga rokok ilegal ini adalah rokok yang dibuat tidak di bawah standar pabrik, jadi faktor kesehatannya sangat merugikan masyarakat. Juga sebagai edukasi buat masyarakat, ayo kita rokok yang menggunakan pita cukai, jadi jangan merokok stop rokok polos. Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan. Oke, balik lagi gitu di Iko Boyton Tahapo-hapo. Nah, kita masuk segmen akhir nih. Sama kayak bulan nih, karena ini udah bulan akhir di tahun ini. Wadaw. Berarti bentar lagi tahun baru ya. Bentar lagi 2023. Aku macam setahun lagi. Sampai macam nih Be masih, Bang. Heran aku. Bertahun-tahun berlalu ya. Masih macam nih, Be. Nggak ada pendamping gitu ya, Be. Iya. Berarti tahun depan yang terkumpul datik juga. Heran ya Allah. Adalah kerja keras, nggak terkumpul, nggak ada juga datang-datangnya. Apa tuh? Hilal. Iya. Sang pujangga hati. Ah, itu tidak kunjung datang. Itu tidak masalah. Jadi apa yang masalah, Pe? Yang masalah Siko nih, Nabi. Apa tuh? Emang? Yang masalah Siko nih ado di daerah Batanghari. Kenapa Batanghari ini? Ini sopir batubara itu masuk salah memilih jalur. Aduh. Dia masuk ke jalur kanan, tapi ada sekelompok pemuda warga setempat yang ngerasa geram, dipecahkannya kaca mobil tuh. Berjedar kata dia. Macam itulah bunyinya. Berjedar bunyinya. Doar. Ngamuk-ngamuk dia mundur balik mobil tuh kan. Akhirnya dia mintalah jalur sebelah tuh. Dia masuk jalur kanan, bukan jalur dia masuk, udah ngamuk aku tuh. Macam apa berita kok dia. Oke, selanjutnya ganti-ganti ada berita dari Batanghari nih. Tepatnya di Kota Muaro Bulian. Jadi ada video yang baru-baru ini viral kalau warga Kota Muaro Bulian tuh Kabupaten Batanghari itu melakukan pemecahan kaca mobil angkutan batu bara tuh. Jadi warga tuh dibuat geram gara-gara mobil angkutan batu bara tuh melintas ngambil jalur kanan di jalur 2 Kota Muaro Bulian. Ada enggak tuh yang nonton videonya nih? Jadi warga yang geram dengan mobil angkutan batu bara nih mengambil kayu gitulah, terus memecahkan kaca-kaca truk angkutan batu bara yang melintas di arah yang berlawanan. Katanya tuh bahkan aktivitas di malam hari juga udah jarang sopir nakal tuh melanggar arus lalu lintas. Nih salah satu sopir nih, Bapak Trianto.
dia tuh menyayangkan kejadian pemukulan kaca mobil nih, karena menurut beliau ada kok solusi lain gitu dalam menyelesaikan masalah tersebut dan tidak harus main pukul hingga merusak armada angkutan batubara. Sopik setuju tuh, kerasnya bos. Selain itu beliau tuh ngaku kalau rusaknya jalan akibat banyaknya angkutan batubara. Oke, beliau mengakui itu. Namun ini merupakan hasil dari pencarian mereka untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Jadi kalau tidak ada ngangkut beliau tuh nak ngasih makan apa ke bininya. Selain itu diakuinya kalau kerusakan jalan membuat sopir angkutan batubara mengambil arah jalan yang bagus karena menghindari dampak kerusakan pada truk yang digunakan. Nah jadi alasan sopir-sopir truk itu mengambil jalur yang berlawanan karena nyari jalan yang bagus. Main pukul sih bang, kan ada solusi terbaik. Iya. Kan harus main tangan kan. Segala sesuatu tuh bang ada jalan keluarnya. Dia kan kayak gitu sih. Anggapannya kayak gitu. Kalau kita tidak menarik baroh, apalagi bang kan tarian. Apalagi sekarang mobil banyak tarian kurang kan. Nah, lari ke baroh. Berlobang kan? Mungkin kami baroh ini ada makan jalan. Nah karena jalan itu berlobang lah, makanya kami makan jalan. Ngelai jalan itu tidak mungkin kita terapas bang. Nah istilahnya kalau mobil PT kemungkinan bisa diterapas. Kalau kita mobil per orang mau kita terapas bang kerusakan tadi. Nah misalnya kayak patah serombong, udah berapa kerugian mobil kan bang? Oke, selamat. Ria di Jack TV melaporkan. Aida. Itu. Bang Kwepe kalau masuk jalur tuh sesuai jalur ya? Sesuai jalur kayak sebelah kiri. Kanan dulu di sana. Kayak mana ya tuh? Dok tuh bilang lah, ini salah satu sopir tadi bilang kan, iya memang lah diakuinya lah jalan yang buruk tuh ibaratnya tuh jalan yang buruk tuh gara-gara truk gitu nah. Tapi orang tuh memilih jalan yang bagus. Milih jalan yang bagus. Padahal jalan buruk tuh gara-gara dia, mungkin orang keram gara-gara itu kan. Kok nak milih jalan elok be, kok ini melawan arus kan, belemping kacau mobil lo. Satu dia ngindari jalan buruk, dua dia nak cepat. Karena macet kan. Kejar target. Kejar target masuk jauh kanan. Karena malam tadi sepi tak yang lewat kan. Mau poin dia tegak itu masuk. Itu katanya kalau malam tuh banyak sopir-sopir natskal lu katanya. Kan bahaya. Bahaya kan melawan arus dah. Mundur dah. Boleh. Mobil yang di belakangnya juga ngikut mundur gitu. Cuman kan disayangkan juga lah. Ini kan aksi anarkis jatuhnya. Kalau bisa dia omongin baik-baik ya ngapida, diskusi elok ngapida gitu nah. Janganlah dikit-dikit Jangan anarkis primitif ya yo tiba-tiba langsung ngebudar pecah. Iya, jangan main senggol ya. Kasihan bisa kena pecah supir sama perusahaan kan. Kau kan tidak kacau kau. Gajah aku kecil tu deh. Nak ganti kacau apa? Boy, aku nak ada kerja hiko lagi, aku kerja Pak Inah tu deh. Baru sudah nganggur. Ini nganggur deh. Lah, akhirnya masuk ke berita selanjutnya. Iya. Berita selanjutnya ini apa yo? Aduh, berita selanjutnya apa? Nah, jadi nih tentang Polres. Nah, ini masih kita tuh berhubungan tentang polisi itu saya kayak kan. Yo, kita berita kriminal. Nah, terakhir bukan kriminal, Bang. Apa? Jadi ada Polres yang siap menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2023 nih. Jadi beliau-beliau nih Polres Batanghari khususnya jadi itu nyiapin 4 titik pos pengamanan gitu di jalur yang berbeda-beda lah. Di gitu pengamanan kan. Nataru ya. Iya, untuk supaya aman gitu kan karena biasanya rame dan segala macam lah. Ini dia beritanya. Kok dia berita Kita masuk ke berita terakhir nih ganti-ganti. Ada kabar dari Polres Batanghari yang menyiapkan 4 pos pengamanan. Untuk apa tuh? Nah, jadi Polres Batanghari itu melakukan persiapan dalam pelaksanaan operasi lilin jelang Natal dan Tahun Baru. Nah, sedikitnya tuh ada 4 pos yang nantinya, yang agak tuh, nantinya tuh, disiagakan di 4 titik yang berbeda. Iyo, kalau titik sama bayin tuh apa? Guna mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru. Wih, lahir tahun sekarang. Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, jajaran Polres Batanghari mempersiapkan titik pos pengamanan dan pelayanan di Kabupaten Batanghari. Di pos-pos agak itu bakal disiagakan petugas dari kepolisian guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas saat peringatan Natal dan Tahun Baru. Kepala Kepolisian Resort Batanghari, Bapak AKBP Bambang Purwanto, beliau tuh mengatakan kalau sedikitnya ada 4 pos yang bakal didirikan
yakni 3 pos pengamanan di wilayah Muaro Tembesi, Bajubang, serta Simpang Pete Desa Sungai Buluh, serta 1 pos pelayanan di titik Simpang BBC Muaro Bulian. Selain itu juga itu jumlah personel kepolisian yang disiagakan banyak, sebanyak 165 orang. Akan dirikan pos, ada 4, yaitu 1 pos pelayanan ada di BBC, 3 pos pengamanan ada di Tembesi, Bajubang, dan Simpang Pete. Untuk pasukan yang akan kita sprintkan untuk kegiatan Nataru ini 165 personil. Beliau juga menambahkan kalau selain berjago di pos pengamanan dan pelayanan tuh, nah jadi beliau tuh bukan duduk-duduk baik, juga bakal tetap melakukan patroli mobile ke titik-titik vital yang dianggap rawan. Semangat Bapak-bapak Polres Batanghari. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan. Nah, tuh dia tuh. Jadi katanya agak sebanyak 165 polisi-polisi itu personil tegak-tegak situ tuh. Nggak tegak-tegak baik. Ya mengamankan. Terus ada juga gitu patrolinya adalah di titik-titik rawan tuh. Titik-titik rawan ini terhadap apa ya? Bisa jadi karena terhadap kemacetan. Tulang rawan. Tulang rawan. Iya. Tulang rawan. Jadi bisa bayangkan ada titik-titik yang rawan kemacetan gitu. Nah, dan kalau tahun baru biasa peredaran narkoba lumayan juga ya kan. Nah, jadi itu makanya dijago ketat ya kan. Dan juga tahun baru biasa orang party men. Jadi sama kayak partinya Piala Dunia kemarin. Gimana party Piala Dunia nih? Tahu-tahuan. Kok Messi enggak nangis ya? Tahu wae. Ya macam mana enggak nangis dia menang. Mbappe yang nangis. Mbappe enggak nangis, cuman malas beda. Cuman malas beda ya, Mbappe itu malas beda. Padahal dapat penghargaan tuh. Yo, pemain terbaik. Udah pencetak gol. Pemain terbaik kan Messi kan. Pencetak gol terbanyak tuh tadi tuh kan. Mantap. Jalan yang lebih tahu. Jalan kan. Merengut. Berarti dapat sepatu emas ya? Nah, sepatu emas dia dapat. Iya, sepatu emas. Bang Dodo adalah dia nangis. Kan kita lagi bahas final yang lah bawa abang aku tuh. Bang Dodo ngopi sama aku kemarin. Jadi bercerita lah dia. Yo, kau milih mana Jo atau dia? Nah, tidak dihargai lagi sudah aku milih menang. Jadi taruhan aku sama Bang Dodo nara. Kayak mana lah ya? Kita tuh nak dukung negara dewek belum? Berat telah apa pendukungnya? Macam aku tuh megang tak bisa juga. Apa sih? Nak milih negara dewek kan belum ada. Kapan-kapan semoga ada di Piala Dunia tuh Indonesia kan. Yo, karena terdekatnya ada juga Piala U20 ya, Dak ya. Waduh, begadang lagi tuh bapak-bapak tuh. Enggak lah, enggak begadangnya enggak. Oh yo, dapat undangan enggak, Be? Dari mana? Selamatan dari Om Messi. Iya, Pak Messi. Sudah kau bahas tadi? Belum bahas. Jadi Pak Messi kemarin ada undangan masuk. Undang apa ini acara selamatan Piala Dunia tadi. Alamat di mana? Argentina. Enggak datang lah. Argentina jauh. Maaf ya Pak Messi yo. Kalau tiketnya dibayari. Pak Messi ngasih undangan. Aduh, padahal Sope megang Prancis tuh. Karena Ronaldo-nya kalah kan, jadi yo fansnya Ronaldo yang menang. Karena memang udah saatnya Argentina menang pada perhelatan Piala Dunia tahun ini, Pi. Karena sebelumnya pada tahun kita Argentina. Ini acara bola nih memang. Pada tahun 1978 Argentina in sport. Jack in bola. Jack in sport. Itu bukan bahas bola ya, Yo, ada dia kata terakhir ada juga dia masih nak berlanjut juga tetap. Ya karena kan usianya kan 35 kan, kalau Ronaldo 37. Orang juga beberapa juga berharapnya Ronaldo kan, Portugal kalah ya berharapnya Messi kan, kan umur orang tuh kan. Tapi kan selanjutnya 35, 36, 37, 38 masih main enggak? Cuman 35, 36, 37, masih bisa. 39. Masih 39 tahun. Masih 45 pun masih bisa. Siapa tahu kan kita tidak tahu ke depannya kayak mana fisiknya, apanya. Kalau sekilo kan tidak menurun kan. Bagus-bagus. Baik, Sopi nonton itu. Wih, ngerti. Besok aku datang ya Pak Messi undangannya. Ngerti nan Sopi itu. Pokoknya masih kita tunggu Indonesia ada di Pildun. Wih. Harus masuk. Cuma Sopi itu ngerinya yuk. Jatuh. Apa bisa ikut? Kecil-kecil. Wah, bule-bule itu segini kan tinggi-tinggi. Kalau saya mau jatuh, Bang Messi juga segini. Iya, tapi kuat lah dia. Tapi kan itu tuh ayo urusan skill lah. Semoga. Bisa nakar dari segini-segini. Yuk, bisa yuk.
Jadi selamat buat negeri Tangguh, negeri Tangguh. Atas kemenangannya. Selamat untuk Dybala. Kan ada pemain yang nomor punggung 21 yang ganteng tuh. Yang di cadangan tuh, lama lah Sopik tunggu kan ada pemain ini. Terakhir cuman. Nggak lama tuh tiup peruit udah selesai. Ya dikit lah dia main. Tapi dia nendang waktu itu waktu penalti dia nendang. Syukur kan nih. Cuman pertandingan antara Argentina dan Prancis ini nih kayak saya rasa ini pertandingan persahabatan gitu karena kan Mbappe sama Messi itu sama-sama satu klub. Oh iya, bener. Ya kayak mana ya, macam mana lah kan beda negara. Sama kayak dia lawan apa kemarin lawan Maroko kan si Hakimi kan kawannya, kawan klubnya juga. Wah, di Hakimi dia. Hakimi namanya Hakimi dengan Mbappe kan. Kawan juga tuh satu klub. Enggak tahu klub apa, klub mana enggak tahu lah Sopi. Klub itulah. Ya, udah selesai Piala Dunia kita enggak tahu lagi nak nonton apa. Enggak tahu lagi nonton apa di TV. Nah, nonton Niko berita apa di Jack TV ya kan. Tinggalilah tuh TV nasional lu. TV lokal lagi balik lagi ke TV lokal. Emang kita tayang setiap hari apa sih, Bang? Hari Rabu jam 8 malam. Dan ada siaran ulang di hari Kamis jam 5 sore. Ada juga nih di YouTube Jack TV, cari be Iko berita tak apa-apa. Muka kami berdua nih klik baik. Ada lah tuh. Iko berita tak apa-apa ya. Iya, mohon maaf kalau berita-berita yang kami bawakan itu tidak mengenakkan hati. Aduh, perangai kami juga tidak mengenakkan hati. Yo, kalau salah-salah kata juga mohon dimaafkan ganti-ganti. Oke, saya Sopi Baper. Saya Mat Play. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.